Shalom anak-anak sekalian, apa kabar hari ini ya? Hari ini saya sudah mulai melihat ada beberapa dari kita yang datang ke sekolah ambil kartu ujian, dan bersyukur ya lihat kalian tetap sehat, tetap baik-baik saja, tetap semangat dan luar biasa sekali. Bahkan hari ini ada beberapa yang sempat divaksin mempersiapkan diri untuk PTM ke depan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan ibadah lagi hari ini, walaupun nanti di hari Sabtu kita tidak ada waktu untuk jimitnya, tetapi malam ini sampai besok kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk ujian. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan penilaian tengah semester kita, dan yang paling utama adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita perjuangkan sampai kepada hari ini. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, karena Dialah Allah yang paling suka memberikan yang terbaik bagi umatnya. Mari memulai semuanya. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu pujian kita, Berkat Kemurahan-Mu. Biarlah ini menjadi harapan kita. Berkat kemurahan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada saat ini, dan masa depan kita pun ditanggung olehnya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menciptakan kehidupan kami, Allah yang menuntun dan menyertai kami sampai kepada hari ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih terus dan terus menyertai kami, memberkati kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu datang kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati beberapa menit ke depan. Kami mau bergumul bersama Tuhan, kami mau beribadah bersama Tuhan. Tuhan hadir dalam hati kami. Tuhan pakai segala apa yang tersampaikan bagi kami untuk meyakinkan kami lagi berjalan, menata masa depan kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kami.
Berkatilah waktu perenungan kami ya Tuhan. Berkatilah waktu ini, berkati juga peralatan yang kami gunakan. Berkati seluruh kehidupan kami. Kami rindu seluruh kehidupan kami disentuh oleh firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, saya mau kita bergumul bersama tentang bagian ini loh. Kan kita sebentar lagi sudah mau ujian ya. Kita sudah tidak terasa ya, baru masuk ya, yang kelas 10 kan baru masuk, lalu sudah belajar walaupun dari rumah ya. Tiba-tiba sekarang kita sudah memasuki penilaian tengah semester. Lalu kita bergumul lagi, nanti tiba-tiba sudah semesteran, tiba-tiba sudah PAT, dan terus begitu. Apalagi teman-teman yang sekarang di kelas 12 ya. Kalian masuk sekolah hanya sebentar, baru 1 semester masuk sekolah, tiba-tiba sudah daring. Sekarang udah kelas 12 tiba-tiba. Nah, yang menjadi perenungannya bagi kita adalah setiap kita itu pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan untuk kedepannya bagaimana. Ada yang mungkin cita-citanya, oh setelah ini saya ingin nanti di kelas 10 saya bisa adaptasi dengan baik, nilai saya mulai dirapikan baik, lalu kelas 11 ikut segala macam tes untuk apa, lomba-lomba, lalu ikut tes untuk beasiswa dan lain sebagainya, lalu kelas 12 saya lulus, lalu bisa kuliah ke tempat di mana universitas bisa memberikan beasiswa dan seterusnya. Setiap kita pasti punya cita-cita itu. Karena apa? Cita-cita teman-teman menjadi sesuatu yang penting sekali. Harapan, keinginan atau cita-cita itu ketika kita punya sesuatu dalam hidup kita, tujuan yang kita sebut dengan cita-cita tadi, itu ikut menentukan loh arah kehidupan kita. Karena ketika kita mempunyai cita-cita, kita pasti akan berjuang, kita akan bekerja keras bagaimana kita bisa mencapainya. Memang benar ada juga orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya. Tetapi ketika kita menggumulkan cita-cita ini, ketika kita mengumpulkan satu keinginan yang kita harapkan terjadi di masa depan, itu penting sekali. Karena itu juga merupakan salah satu unsur untuk bisa membentuk masa depan kita akan seperti apa, membentuk karakter kita. Karena semua yang punya cita-cita, tidak ada ya saya pikir orang yang punya cita-cita saya mau jadi dokter, tapi sekarang saya malas-malasan saja. Enggak. Setiap orang yang punya keinginan, punya cita-cita, pasti dia mulai merancangkan, lalu apa yang harus saya lakukan. Dan saya pikir ya, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, ada banyak sekali di Alkitab dicatat tentang keinginan-keinginan yang timbul dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan manusia itu. Dan ternyata ya, kalau kita perhatikan, tidak ada satu bagian pun dalam firman Tuhan yang tidak suka, menunjukkan bahwa Allah itu tidak suka gitu dengan keinginan-keinginan manusia. Allah begitu suka, Allah begitu mendukung, Allah begitu menghargai bahkan keinginan-keinginan yang mungkin tidak begitu tepat. Ya, kita bisa lihat ya, ketika manusia ingin seperti apa, membuat menara sampai ke langit, itu keinginan yang tidak tepat, karena tidak sejalan dengan keinginan Allah, dengan apa yang Allah, tujuan yang Allah rancangkan. Maka Allah menggeserkan keinginan itu menjadi seperti yang Tuhan mau. Atau kita juga pernah mendengar mungkinnya beberapa hari yang lalu di santapan harian itu dibahas tentang Yakobus, Yohanes yang meminta kepada Yesus, kalau suatu hari di kerajaanmu nanti aku inginlah duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, begitu ya, jadi asistennya, jadi tangan kanan dan tangan kirinya Yesus. Apakah Yesus marah ketika Yohanes dan Yakobus meminta hal yang tidak selayaknya itu dimintakan? Ternyata Yesus tidak marah. Dia hanya mengingatkan bahwa perihal itu bukan menjadi bagian kita, tetapi betapa Tuhan menghargai setiap cita-cita, setiap keinginan, setiap harapan itu yang menjadi poin pentingnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika kita mau memasuki ujian, kita harus berjuang. Apalagi pelajaran kita selama ini pakai daring, apalagi nanti ujiannya dengan segala macam kesulitannya, ada internet dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa berjuang dengan semuanya? Apa pendorong kita untuk bisa bersemangat dalam mengejar itu semua?
Saya pikir salah satu yang kita bisa pikirkan adalah cita-cita itu. Kalau kamu punya cita-cita yang tinggi, yang besar, maka tantangan sebesar apapun, ujian sebesar apapun kamu akan kejar. Nah, yang menjadi pergumulan kita sebenarnya hari ini, saya ingin kita sama-sama ya meletakkan dululah cita-cita kita itu, meletakkan segala keinginan kita itu loh. Harus seperti apa, harus bagaimana, harus di mana, dan bagaimana itu yang menjadi penting. Oleh karena itu ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kalian semua, kepada kita semua ya. Bagaimana sih ketika kita merancang sebuah cita-cita, menginginkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gumulkan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, teman-teman sekalian, di sini jelas sekali firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk hal-hal yang ada di depan, semua harapan, semua cita-cita, semua keinginan. Jangan khawatir dulu bahwa mana mungkin saya bisa seperti itu. Orang tua saja saya begini, saya sekolah saja begini, kemampuan saya saja begini. Yang firman Tuhan inginkan, jangan khawatirkan tentang itu. Tetapi apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, mari kita lihat rancangan Allah dulu. Apa yang Allah ingin untuk hidup kita sih? Apa yang Tuhan tanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita yang seharusnya kita gumulkan bersama. Karena apa ya, saya pikir cita-cita kita, keinginan kita seharusnya selaras dengan keinginan atau tujuan Allah ketika Allah menciptakan setiap kita. Kenapa Allah menempatkan kita di sekolah ini? Kenapa Allah memperkenalkan kita? Kenapa Allah menyatukan kita? Pasti ada tujuan-tujuannya. Nah, begitu pula dengan ketika kita mau merancangkan satu keinginan. Jangan lalu kita sebelum merancangkan kita sudah bilang, kayaknya nggak mungkin deh yang ini, nggak mungkin deh yang itu. Alkitab firman Tuhan kita mengatakan, jangan khawatir dulu dengan itunya. Tetapi yang perlu kita gumulkan sama-sama adalah bagaimana kita menyelaraskan dulu apa yang kita inginkan itu dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya? Ketika kita merancang cita-cita, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa yang Tuhan ingin untuk saya. Kalau memang saya yakini bahwa ketika saya punya cita-cita jadi dokter misalkan, ketika saya punya cita-cita menjadi insinyur misalkan, menjadi kontraktor atau menjadi apapun itu, apakah benar tujuan Tuhan menjadi efektif dalam hidup saya dengan cita-cita itu? Dan setelah itu Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Setelah kita melihat rancangan Tuhan dalam hidup kita, lalu kita selaraskan keinginan kita itu dengan kehendak Tuhan, maka yang kedua dikatakan, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Tuhan pasti akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Ada tantangan, tentu. Ada pergumulan, pasti. Ada kesulitan, tidak bisa dihindari. Tapi percayalah ketika semuanya ada dan diizinkan terjadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh segala pengharapan kita itu kepadanya, Dia akan menuntun kita. Sudah sekian puluh tahun saya hidup, Pak Rio juga menjalani kehidupannya dengan segala liku-likunya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, segala tantangan, segala cobaan, segala rintangan, sekalipun kita lalunya dengan air mata, tetapi Tuhan menuntun dan menyertai kita sampai kepada titik tujuan yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, kalau yang pertama tadi, ketika kita mau merancang cita-cita, mari kita sesuaikan dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, andalkan Tuhan untuk setiap cita-cita kita itu. Dan yang ketiga, Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Serahkanlah segala perbuatanmu.
Jadi Tuhan juga tidak mengatakan bahwa Alkitab kita tidak mengajarkan kepada kita serahkanlah penyerahan dirimu, serahkanlah cita-citamu. Tidak hanya di situ, tetapi yang Tuhan mau serahkanlah perbuatanmu. Artinya apa? Semua cita-cita yang kita sudah sesuaikan dengan kehendak Allah, kita mengandalkan Allah, tetapi bukan berarti kita serahkan itu semua kepada Tuhan lalu kitanya duduk-duduk, masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Tidak. Tetapi serahkan perbuatan. Ada juga yang harus kita lakukan. Berjuang. Segala apa yang ada di hadapan kita, perjuangkan itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita gumulkan bagian ini sama-sama, bahwa Tuhan senang sekali kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya keinginan apa yang terjadi di depan kita. Tapi selaraskanlah itu dengan kehendaknya. Andalkanlah Dia ketika kita menjalani dan memperjuangkannya. Dan teruslah punya semangat untuk berjuang. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, menjadi refleksi kita di minggu ini ya. Jadi nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar dari YouTube kita ini, apa yang harus kita refleksikan. Yang sederhana saja dulu lah. Yuk, apa yang menjadi keinginan kita? Misalkan kalian yang kelas 10, coba kamu pikirkan, apa sih, refleksikan bersama ya, apa yang saya harapkan terjadi dalam hidup saya di kelas 10 ini. Misalkan saya berharap di kelas 10 ini saya bisa adaptasi dengan baik karena saya dari luar kota atau dari mana. Lalu yang kedua yang perlu kalian refleksikan juga, lalu bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya harapkan. Anak kelas 11 juga, apa yang kamu harapkan terjadi dalam hidupmu di kelas 11 ini, terutama kelas 12 ya, karena kalian sudah di kelas penghujung. Yuk refleksikan sungguh-sungguh, apa yang saya ingin di kelas 12 ini terjadi dalam hidup saya, dan bagaimana saya bisa memperjuangkan itu, bisa mengejar itu. Dan biarlah kiranya semuanya kalian bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube kita, dan itu akan menjadi pokok doa kita bersama. Kita akan terus doakan segala apa yang kamu harapkan. Tahun depan, ketika kita menuju kenaikan kelas, kita bisa lihat apa yang kita harapkan itu, bagaimana Tuhan berkarya melalui apa yang kita harapkan itu, supaya kita bisa menikmati Tuhan dalam keseharian, dalam langkah kehidupan kita. Dan percayalah, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyelaraskan semua keinginan kita dengan kehendak Allah, mengandalkan Tuhan dan berjuang dengan terus berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati jalan hidup kita. Amin. Ya, mari menutup semuanya, kita akan nyanyikan sama-sama pujian kita. Jalan hidup orang benar itu selalu diterangi oleh firman Tuhan. Bahkan ketika jatuh, Dia akan membangkitkan kita dan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar
Samuel akan doakan kita, juga doakan untuk persiapan ujian kita ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama di dalam ibadah ini, dilawat oleh firman Tuhan. Apa yang kami renungkan bersama-sama sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Hari. Bagaimana perlu kami di dalam Tuhan memikirkan mengenai masa depan kami, merencanakan mengenai masa depan dan cita-cita kami. Dan di dalam segala perencanaan kami melibatkan Tuhan. Kami mau menyertakan Tuhan dalam segala perencanaan kami, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, semuanya dapat kami ingin menggapainya, mengerjakan kehidupan kami berdasarkan pimpinan Tuhan. Sehingga masa depan kami yang sudah dirancangkan oleh Tuhan dan begitu indah, begitu sempurna dapat kami gapai dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan sudah kami renungkan ini boleh membawa kami khususnya sebagai siswa-siswi SMA Kristen Kalang Kudus menjalani hidup kami dan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menggapai masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini mau berdoa buat setiap kami, khususnya anak-anak kami kelas 10 sampai kelas 12 yang akan mulai PTS pada hari Sabtu sampai beberapa hari ke depan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong mereka di dalam segala persiapan yang sudah mereka lakukan, bahkan di dalam PTS yang akan mereka ikuti. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Tuhan berikan juga tanggung jawab dalam mengerjakan setiap soal-soal PTS dengan baik. Mereka menjauhkan diri mereka, berkomitmen untuk tidak berlaku curang, untuk tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kemampuan atau kepintaran mereka, juga tidak mengandalkan teman ataupun mencari jawaban daripada teman yang lain, tetapi sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam PTS yang akan mereka ikuti, sehingga mereka terlatih untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka bergantung kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Dan itu akan menjadi satu ciri yang akan membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan memiliki integritas. Di kemudian hari mereka dapat menjadi generasi-generasi bangsa yang tangguh dan akan membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang berjaya di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka semua selama beberapa hari ke depan dalam PTS yang ada. Mereka mengikuti dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga menolong agar semua yang menjadi media untuk PTS ini dijamah oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam hal yang tidak kami inginkan, kerusakan jaringan, juga hal-hal yang bisa mengganggu. Kami doakan supaya Tuhan tolong agar bisa berjalan dengan baik dari hari pertama mulai hari Sabtu tanggal 18 sampai selesainya di dalam pertolongan dan pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa kami di surga. Begitu juga untuk persiapan PTM terbatas di sekolah. Kami mendoakan semua rencana-rencananya ke depan. Memang sekarang Tuhan, dengan kondisi yang ada, kami masih meraba-raba, masih belum ada kepastian yang betul-betul pasti mengenai ini semua. Tetapi dengan rencana yang sudah ada Tuhan, dengan bagaimana pemerintah juga mengusahakan agar anak-anak bisa kembali sekolah, menjalankan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong semua perencanaan ini, karena memang semuanya ini dibutuhkan anak-anak untuk ada di sekolah sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar lebih baik lagi. Maka Tuhan tolong agar segala proses perencanaan dapat berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Untuk vaksinasi yang juga sudah dimulai diberikan kepada anak-anak kami ya Tuhan, supaya Tuhan juga menolong semuanya itu boleh menjadi media yang Tuhan pakai agar bisa menjalankan PTM dengan baik ke depannya. Terima kasih Bapa kami di sorga. Akhirnya kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, baik itu anak-anak kami kelas 10 sampai kelas 12, juga semua Bapak Ibu guru, staf pegawai karyawan di SMA Kristen Kalang Kudus, ditolong oleh Tuhan di dalam menjalankan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih Bapa kami di sorga. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih, sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.